Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Abdullah Azam dari jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2018 dengan NPM 182151124 akan menyampaikan beberapa hal mengenai surat Al-Kahfi, mulai dari asbabun nuzul, kandungan surat, kisah-kisah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, juga bacaan dari surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. Nah, oke, langsung ke asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Menurut riwayat kaum Quraisy, memerintahkan dua orang, mereka adalah Uqbah bin Abi Mu'id dan Anadar bin Al-Haris, untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain-lain. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang isi kitab terdahulu, dan tahu tanda lahirnya seorang nabi. Al-Kisah, berangkatlah Uqbah bin Al-Mu'id dan Anadar bin Al-Haris ke Madinah, dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawab, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kemudian pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. Tanyakanlah kepada dirinya tentang pemuda pada zaman dahulu kala yang musafir, lalu apa yang terjadi pada mereka. Karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib, apa pula yang terjadi kepada mereka. Lalu tanyakan pula kepada dia apa itu ruh. Kemudian dua orang itu pulang dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah SAW, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Mendapati pertanyaan itu, maka Rasulullah SAW menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tapi tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pun pulang, dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah, dan Rasulullah sedih karena wahyu yang atau jawaban dari Allah tak kunjung datang, sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun pada malam berikutnya Jibril turun membawa wahyu, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 6, yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi di Surat Al-Kahfi ayat 9-26, lalu tentang seorang pengembara di Surat Al-Kahfi ayat 83 sampai ayat 101, dan tentang ruh di Quran Surat Al-Isra ayat 85. Jadi inilah kisah dibalik sebab diturunkannya Surat Al-Kahfi yang di dalamnya syarat hikmah. Lalu selanjutnya yaitu kandungan dari Surat Al-Kahfi. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Surat Al-Kahfi pada hari Jumat, cahaya akan meneranginya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim. Surat Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat. Di dalamnya termuat 4 kisah yang dengan merenunginya mampu mengantar pembaca insyaallah kepada 5 pelajaran penting dalam kehidupan. 5 hal itu adalah hal syarat bagi siapapun yang mengimpikan menjadi manusia terbaik, pengukir sejarah kebaikan di bumi Allah ini. Lalu selanjutnya ada kisah-kisah dalam Surat Al-Kahfi. Adapun kisah yang pertama yaitu kisah Ashabul Kahfi.
yang berarti para penghuni gua. Kisah ini dimulai pada ayat ke-9 sampai ayat ke-26, akan tetapi inti kisah ini terdapat di ayat 13 dan 14. Nah, mereka adalah pemuda yang beriman, yang teramat sadar bahwa masa muda adalah masa berkumpulnya dua kekuatan, kekuatan fikriyah dan jasadiah. Fikriyah itu pemikiran dan jasadiah itu fisik. Nah, sehingga alangkah naib dan bodohnya bila dua potensi ini diabaikan dan dibiarkan berlalu tanpa makna berarti. Nah, lihatlah Ashabul Kahfi. Sebelum mereka mengasingkan diri ke gua demi menjaga dan mempertahankan akidahnya, mereka dengan dua kekuatan itu digunakan untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan kalimat tauhid, sekalipun konsekuensinya harus berhadapan dengan kezaliman penguasa. Ringkasnya, pelajaran penting dari kisah ini adalah pemuda dan iman. Karena kepemudaan akan menjadi sia-sia, tak berarti tanpa adanya iman yang membingkai dua kekuatan yang ada padanya. Nah, lalu yang kedua adalah kisah Sohibul Jannatain, pemilik dua kebun. Kisahnya dimulai dari ayat ke-32 sampai ke ayat 44. Intisarinya terdapat di ayat ke-35 dan ayat ke-36. Maksudnya, pemilik dua kebun itu jatuh pada kekafiran karena keingkarannya akan nikmat Allah dan tidak beriman kepada hari kiamat. Nah, tak heran bila ia merendahkan saudara muslim yang menasihatinya agar bertaubat kembali kepada Allah, penguasa tunggal atas segala sesuatu. Kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya harta dan iman. Betapa harta akan menjadi musibah, malapetaka yang menghinakan pemiliknya di dunia dan di akhirat bila iman tidak mewarnai visi dan misi mencari harta. Nah, lalu ada kisah ketiga, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Nah, tepatnya adalah perjalanan Nabi Musa dalam mencari hakikat ilmu dan berguru kepada Nabi Khidir yang dimulai dari ayat ke-60 sampai ayat ke-82. Inti dari kisah ini bahwa ilmu itu milik Allah dan Allah memberi ilmu dan memuliakan manusia dengan ilmu bagi siapa yang ia kehendaki. Karena itulah betapa tidak layaknya setiap yang diberi ilmu merasa sombong, merasa dirinya hebat, lebih pintar, lebih berilmu dari yang lain. Sejatinya, ketundukan dan keimanan kepada Allah dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Harus menjadi karakter utama orang berilmu. Menjadi seorang yang semakin tawadu, ridho, tawakal atas apa yang menjadi ketentuan Allah atasnya. Karena itulah, pelajaran dari rangkaian kisah ini adalah pentingnya ilmu dan iman. Betapa ilmu tanpa iman bagaikan memelekkan mata dalam kegelapan tanpa sedikit pun cahaya. Bagai pisau yang berada di tangan yang tak berakal, berbahaya dan sangat berbahaya. Rakyat semakin miskin dan menderita. Etika dan moral semakin terkikis. Keamanan semakin menipis. Bila dirunut akarnya adalah ulah sebagian manusia yang pintar namun tidak beriman kepada Allah. Nah, lalu ada kisah yang keempat, yaitu tentang kisah dari Zulkarnain. Nah, yang berarti pemilik dua tanduk. Kisahnya dimulai dari ayat ke-83 sampai ayat ke-98. Inti sari kisahnya adalah di ayat 86 sampai dengan 88. Pelajaran yang bisa digali dari kisah Zulkarnain adalah pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang bertauhid, yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadap Allah. Bukan ajang euforia, pamer harta, merasa memiliki strata yang tinggi di mata manusia, apalagi sebagai ajang kesombongan. Nah, dengan kesadaran akan hak dan kewajiban penguasa dilandasi dengan nilai-nilai iman dan Islam, akan terjadi keadilan dan sebab tersebarnya kebaikan. Karena itulah, menjadi pemimpin bukan tercela, bukan musuh yang harus dijauhi oleh umat Islam. Bahkan ia menjadi salah satu ciri hamba Allah Ar-Rahman, yaitu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dalam upaya menegakkan risalah iman, Islam dan dakwah.
Ciri ini tertuang di surat Al-Furqan ayat 74. Bahwa ciri hamba Allah Ar-Rahman adalah yang selalu berdoa agar Allah menjadikannya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, pelajaran pentingnya adalah kekuasaan dan iman. Tanpa iman, kekuasaan akan melenceng dari sifat asalnya, yaitu melindungi dan mengayomi. Sebaliknya, menjadi binatang buas yang siap menerkam siapa saja yang menghalangi kepentingan kekuasaan itu. Dari rangkaian kisah surat Al-Kahfi, minimal 5 kekuatan yang mutlak harus dimiliki oleh Islam dan kaum muslimin dalam upaya merealisasikan kebenaran, menggetarkan musuh-musuh Islam, dan meraih keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. 5 kekuatan itu adalah kekuatan dan keberanian masa muda, yaitu perpaduan antara kekuatan ruhani, akal, dan jasmani. Kekuatan perekonomian, modal atau harta yang menjadi sarana terlaksananya aktivitas dakwah dan mudahnya urusan Islam dan kaum muslimin. Misalnya dengan membudidayakan infak, sedekah, zakat, wakaf, pajak, dan lain sebagainya. Kekuatan ilmu untuk mengenali, meluaskan, dan menerapkan kebenaran di setiap lini kehidupan masyarakat, bagai sinar matahari yang selain mengusir kegelapan juga memberi manfaat bagi makhluk dan alam semesta. Kekuatan kekuasaan berupa penerapan hukum-hukum yang sejalan dengan prinsip Islam dan ketegasan di dalam menindaki setiap oknum yang bersalah tanpa pandang bulu, serta perhatian yang besar dalam mensejahterakan masyarakat baik secara materi ataupun non-materi. Lalu kekuatan iman berupa fitrah Islam atau akidah atau tauhid yang menjadi kekuatan mutlak harus ada di setiap lini. Sisi potensi jiwa, langkah, pergerakan, warna pemikiran, tindakan, dan ucapan baik yang nampak atau tersembunyi, materi atau non-materi, besar ataupun kecil. Lalu beberapa ayat dari surat Al-Kahfi akan saya bacakan dari ayat 1 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim allam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kelebihan dan kekurangan saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.